Halo Sarah, apa kabar kamu? Sudah siap kan untuk presentasi materi tata buku hari ini? Halo Pak Tito, kabar aku baik Pak. Saya siap kok Pak presentasi materi tata buku hari ini. Yuk Pak, bisa dimulai sekarang. Oke, ya udah Sarah. Waktu dan tempat dipersilahkan ya. Halo teman-teman, kali ini aku mau presentasi mengenai praktik penyusunan surat menyurat untuk mata pelajaran tata buku yang diampu oleh Mr. Tito Satrio. Nah teman-teman, perhatikan baik-baik ya presentasi aku. Terima kasih. Agar komunikasi melalui surat lebih efektif dan dapat memperlancar proses komunikasi, maka kedua belah pihak harus mempertahankan tata cara penulisan atau pembuatan surat. Yang pertama adalah isi surat harus jelas maksudnya. Yang kedua, surat memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Yang ketiga, surat ditulis dengan gaya bahasa yang baik dan sopan agar mudah dipahami. Yang keempat, hindari penggunaan kalimat yang tidak perlu dan membingungkan. Yang kelima, pergunakanlah bahasa yang sesuai dengan pemahaman pihak penerima. Dan yang keenam atau yang terakhir, tulis dan ketik surat dengan rapi agar si penerima surat tertarik untuk membacanya. Bahasa surat yang tertera dalam surat pemegang peranan penting dalam menentukan lancar tidaknya berkomunikasi. Karena itu, bahasa surat merupakan kunci dalam keberhasilan berkomunikasi dan sekaligus sebagai alat komunikasi yang efektif. Nah, selanjutnya teman-teman adalah langkah-langkah penyusunan surat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam langkah-langkah penyusunan surat. Apabila kalian ingin menulis surat, maka yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kertas surat. Jenis kertas yang dipergunakan hendaknya sesuai dengan isi atau maksud surat. Jenis kertas yang pertama yaitu kertas folio bergaris. Umumnya kertas ini digunakan untuk surat-surat yang tidak diketik alias ditulis tangan, seperti surat lamaran kerja, pribadi, teman, kenalan, dan sebagainya. Jenis kertas yang kedua adalah kertas HVS. Kertas HVS umumnya dipakai oleh suatu instansi pemerintahan atau untuk menulis surat resmi. Jenis kertas yang ketiga yaitu kertas kuarto. Umumnya digunakan oleh perusahaan yang sudah bonafit atau tergolong sudah mapan. Kertas ini mempunyai kualitas yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah jenis kertas surat yang umum dipakai untuk surat adalah kertas yang berwarna putih. Itulah kertas surat yang digunakan di dalam penyusunan surat. Hal kedua yang harus diperhatikan di dalam penyusunan surat adalah menyusun bagian-bagian surat. Penulisan sebuah surat yang baik tentunya mengandung bagian-bagian yang memenuhi persyaratan sebuah surat yang baik. Lalu, hal ketiga yang harus diperhatikan adalah persiapan penguasaan cara menulis surat. Langkah-langkah persiapan penulisan surat yang baik adalah sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama, mengetahui bentuk surat yang diinginkan agar penulis atau pengirim surat dapat menentukan pilihan kepada siapa surat ini hendak dikirimkan. Yang kedua, yaitu memiliki pengetahuan tentang cara menyusun isi surat. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat surat. Dan yang keempat, menguasai bahasa surat. Lalu hal keempat yang harus dipersiapkan adalah penulisan surat. Jika kalian menulis surat dengan menggunakan tangan, hendaknya diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pilihlah tinta yang tidak mudah luntur dan cepat kering. Yang kedua, pakailah warna tinta yang sopan, jelas, dan lazim. Jika suratnya diketik, maka yang harus diperhatikan adalah yang pertama yaitu jangan mempergunakan huruf mesin yang sudah kabur atau kurang jelas agar tidak terjadi salah kata. Selanjutnya adalah atur spasi secukupnya, jangan terlalu rapat atau jangan terlalu renggang. Yang ketiga, pakailah pita hitam dan jangan yang merah. Dan yang keempat adalah pakailah merah hanya untuk hal-hal yang penting. Lalu, hal kelima yang harus diperhatikan adalah cara melipat surat. Nah, hal kelima yang harus diperhatikan adalah cara melipat surat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melipat surat antara lain, yang pertama, jangan terlalu banyak membuat lipatan. Yang kedua, sesuaikan lipatan kertas dengan besarnya amplop surat. Yang ketiga, usahakan agar penerima surat tidak kesulitan dalam membuka lipatan surat. Dan yang keempat atau yang terakhir, jangan memasukkan sesuatu ke dalam surat karena hal itu bisa merusak tulisan, kecuali surat-surat untuk remaja. Boleh membuat lipatan surat dengan seni lipat kreasi merek mereka sendiri.
Itulah hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita akan menyusun surat. Sarah, Bapak mau nanya dong. Kenapa ketika kita menyusun surat, jangan terlalu banyak membuat lipatan? Kira-kira kenapa ya Sarah? Bisa tolong jelasin nggak ke saya dan ke teman-teman kamu? Oh iya Pak, kenapa kita jangan terlalu banyak membuat lipatan? Karena kalau kita nanti membuat banyak lipatan, maka surat yang kita buat akan lusuh atau lecek, sehingga tidak enak untuk dipandang mata. Lalu jika kita membuat banyak lipatan, surat tersebut menjadi tidak rapi. Itu Pak, kenapa kita jangan terlalu banyak membuat lipatan. Nah, kalian dengar kan anak-anak penjelasan dari Sarah, kenapa kita jangan terlalu banyak membuat lipatan ketika sedang menyusun surat. Oke Sarah, silakan dilanjutkan presentasinya. Terima kasih. Sama-sama Pak Tito, saya lanjutkan ya Pak presentasinya. Setelah membahas mengenai langkah-langkah penyusunan surat, sekarang kita akan ke materi yang kedua, yaitu praktik penyusunan surat. Praktik penyusunan surat terdiri dari yang pertama adalah syarat-syarat surat. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi-instansi tertentu. Syarat surat-surat yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar, yaitu yang A. Penyusunan letak bagian-bagian surat atau bentuk yang tepat sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan. Yang kedua atau yang B, pengetikan yang betul, jelas, bersih, dan rapi. Yang C, pemakaian kertas yang sesuai dengan yang pertama atau yang A, ukuran. Ukuran kertas adalah ukuran kuarto yang berukuran 21 x 29 cm. Jenisnya yaitu kertas HVS untuk lembar asli dan kertas tembus atau doorslug untuk tembusan. Yang C, warna. Putih HVS untuk lembar asli, kuning kertas tembus untuk perbal, biru muda kertas untuk tembusan internal, dan merah muda HVS untuk surat rahasia. Yang kedua adalah isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Hal itu menguntungkan kedua pihak. Yang pertama atau yang A, penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan tidak ragu-ragu. Yang B, pengirim memperoleh jawaban secara cepat apa yang dikehendakinya. Lalu yang ketiga adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan harus benar atau baku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimat. Yang harus dilakukan yaitu yang A, hindari pemakaian kata yang kurang tepat. Yang B, gunakan diksi atau kalimat yang singkat dan jelas tanpa menghilangkan dan menyalahi pola kalimat. Yang C, harus ada koherensi. Dan yang D, gunakan punktuasi atau ejaan dan tanda baca sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang keempat adalah bahasa surat haruslah efektif. Untuk itu, bahasa surat haruslah logis, wajar, hemat, cermat, sopan, dan menarik. Sedapat mungkin dihindari pemakaian kata-kata asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Juga harus dihindari gaya bahasa yang kedaerah-daerahan. Yang kelima atau yang terakhir adalah hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah yang A, memahami kedudukan masalah yang dikemukakan. Yang B, memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah itu. Yang C, mengetahui posisi dan bidang tugasnya. Dan yang D, hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan. Hal kedua yang harus diperhatikan di dalam praktik penyusunan surat adalah bahasa efektif. Bahasa efektif ialah bahasa yang secara tepat dapat mencapai sasarannya. Bahasa efektif dapat dikenali dari pemakaian bahasa yang sebagai berikut. Yang pertama adalah sederhana. Sederhana berarti bersahaja, lugas, mudah, tidak berbelit-belit, baik tentang pemakaian kata-katanya maupun kalimatnya. Untuk itu, hendaklah dipakai kata-kata yang biasa dan lazim. Yang kedua adalah ringkas. Kalimat yang ringkas umumnya lebih tegas dan mudah dipahami, sedangkan kalimat yang panjang biasanya lemah dan kabur, serta tidak cepat dipahami maksudnya. Yang ketiga adalah jelas. Jelas berarti tidak samar-samar, tidak meragukan, tidak mendua makna, atau tidak menimbulkan salah paham.
Yang keempat adalah sopan. Dalam surat-surat resmi, bahasa sopan itu dapat dicapai dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang A, kalimat bervariasi. Yang B, menggunakan kata-kata yang sopan atau halus. Yang C, menggunakan kata sapaan atau kata ganti. Yang D, menggunakan kata-kata resmi, bukan kata-kata sehari-hari. Lalu yang kelima adalah menarik. Menarik berarti dapat membangkitkan perhatian, tidak membosankan, dan dapat mengesankan pada angan-angan pembaca. Dalam surat menyurat resmi, untuk menarik perhatian dapat digunakan yaitu yang A, kalimat bervariasi. Yang B, paragraf induktif. Dan yang C adalah gaya bahasa. Surat merupakan media komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain, baik atas nama sendiri atau atas nama instansi atau perusahaan. Isi surat atau informasi dapat berbentuk pertanyaan, permintaan, laporan, saran, atau konsep yang disampaikan kepada pihak lain. Agar komunikasi melalui surat lebih efektif dan dapat memperlancar proses komunikasi, maka kedua belah pihak harus mempertahankan tata cara penulisan atau pembuatan surat. Yang pertama, yaitu isi surat harus jelas maksudnya. Yang kedua, surat memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Yang ketiga, surat ditulis dengan gaya bahasa yang baik dan sopan agar mudah dipahami. Yang keempat, hindari penggunaan kalimat yang tidak perlu dan membingungkan. Yang kelima, pergunakanlah bahasa yang sesuai dengan pemahaman pihak penerima. Dan yang keenam, tulis dan ketik surat dengan rapi agar si penerima surat tertarik untuk membacanya. Bahasa surat yang tertera dalam surat memegang peranan penting dalam menentukan lancar tidaknya berkomunikasi. Karena itu, bahasa surat merupakan kunci dalam keberhasilan berkomunikasi dan sekaligus sebagai alat komunikasi yang efektif. Nah, teman-teman semua, jadi itu ya presentasi saya hari ini untuk mata pelajaran tata buku mengenai praktik penyusunan surat menyurat, langkah-langkah penyusunan surat, praktik penyusunan surat, dan yang terakhir adalah mengenai tata cara penulisan surat. Terima kasih teman-teman dan Mr. Tito atas kesempatannya. Oke Sarah, terima kasih sudah berpresentasi dengan baik. Semoga teman-teman kalian menyaksikan presentasi kamu dapat memahami dengan mudah apa yang telah kamu sampaikan ya. Amin. Iya Pak, semoga teman-teman paham ya Pak dengan apa yang udah saya sampaikan. Terima kasih. Nah, anak-anak semua, kalian sudah memahami kan sekarang penjelasan mengenai praktik penyusunan surat menyurat, langkah-langkah penyusunan surat, praktik penyusunan surat, serta tata cara penulisan surat. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan melakukan yang namanya ulangan harian ya. Jangan lupa diperhatikan baik-baik materi yang sudah disampaikan oleh Sarah dan juga materi yang sudah disampaikan oleh saya seminggu sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kelas saya selanjutnya. Bye-bye.